Ini ada satu pertanyaan yang pertanyaan paling singkat daripada semua pertanyaan, hanya 2 kata. Kenapa GRI? Jawaban saya juga singkat, kenapa tidak? Ya, ini pengalaman saya ya. Saya bukan dari GRI tadinya. Saya dari satu gereja beraliran dispensasionalis dan Arminian. Lalu saya menikmati persekutuan di sana, saya menikmati ada teman-teman di sana. Kemudian saya tahu satu hal waktu saya mulai belajar teologi, ternyata ada perbedaan teologi, perdebatan, dan perbedaan posisi bikin saya mau belajar. Lalu saya mulai baca buku-buku penting dari teologi, saya baca sistematik teologi, saya baca pengantar terhadap kitab-kitab. Saya baca ini bukan sebagai mahasiswa teologi ya, tapi sebagai orang Kristen yang mau belajar. Jadi coba, kalau kamu mau jadi orang Kristen yang baik, milikilah hobi baca buku. Kenapa? Karena baca buku bikin pikiranmu luas. Orang kalau jarang baca, itu rasa dirinya pinter terus. Tapi begitu orang baca, baru tahu dia bodoh, dia nggak tahu apa-apa. Nah ini kan satu hal yang saya juga sadari. Sebelum saya rajin baca, saya pikir saya pinter. Setelah saya baca, saya sadar saya nggak pinter. Makin baca, makin sadar saya bodoh. Setelah makin baca, makin rasa bodoh, tapi makin tahu. Jadi secara fakta saya makin pinter, tapi secara hati makin rendah. Nah, maka waktu saya baca dan bandingkan, saya menemukan semua pemikir-pemikir teolog-teolog dari aliran dispensasional mengutip teolog reform untuk doktrin paling penting. Untuk doktrin Kristus, untuk doktrin Tritunggal, untuk doktrin keselamatan, untuk doktrin manusia. Mereka kutip buku-buku reform seperti Anthony Hoekema, kemudian Charles Hodge, kemudian Louis Berkhof, dan buku-buku teologi sistematik lain dari tradisi reform. Saya kaget. Akhirnya saya mulai bandingkan dan saya sadar satu hal. Teologi reform jauh lebih konsisten daripada teologi dispensasi yang saya pegang atau yang gereja saya sebelumnya pegang. Nah, banyak orang Kristen bergereja tanpa tahu gerejanya berteologi apa. Kasian ya. Ini mirip dengan orang ke sekolah tapi nggak tahu ini sekolah untuk belajar apa, kita nggak tahu. Aku mau kuliah di ITB, mau kuliah apa di sana? Aku mau kuliah bagaimana cara merawat kelinci misalnya, atau cara membesarkan anak loh. Nggak ada bagian itu di ITB. Nah sama, banyak orang bergereja nggak tahu doktrin gerejanya apa. Nah tapi saya nggak mau jadi begitu, saya mau tahu gereja saya doktrin apa. Dan ketika saya bandingkan, ternyata teologi reform jauh lebih konsisten di dalam membangun kerangka berpikir. Nah saya mulai goyah, oh kalau gini saya harus berteologi reform dong. Akhirnya saya bicara dengan pendeta di gereja saya, dan saya waktu itu dipercayakan mengajar sekolah minggu dan mulai dikasih jadwal khotbah. Saya belum masuk sekolah teologi waktu itu. Dikasih jadwal khotbah dan saya tanya, boleh nggak sih khotbah dari teologi reform? Pendetanya bilang, jangan. Kamu nggak boleh pakai teologi reform dong, gereja kita nggak berteologi reform. Nah ini bikin saya jadi bingung. Jadi saya mesti ke gereja mana dong? Nah akhirnya ya saya bertemu dengan gereja reform di tahun 2004, bulan Januari. Waktu saya datang, saya menemukan khotbahnya begitu membangun cara saya berpikir. Dan saya mulai belajar untuk menikmati ibadah di GRI. Ini saya ya. Nah apakah semua orang harus kayak saya? Ya enggak. Silahkan miliki ceritamu sendiri. Tapi tolong, miliki alasan yang baik untuk kenapa kamu bergereja di sebuah tempat. Jangan dengan sembarangan. Contohlah saya gitu ya. Kenapa kamu gereja ini? Karena saya tahu doktrinnya bagus. Kenapa pindah gereja? Karena saya tahu doktrin yang ini ternyata yang benar, bukan yang itu.